Pernah dengar ungkapan lidah tak bertulang? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas metafora yang kedengarannya sederhana, tapi ternyata wow, dampaknya luar biasa dalam hidup kita. Ini bukan sekadar pepatah kuno loh, ada sebuah kebenaran besar di baliknya. Kebenaran tentang kekuatan dahsyat yang kita semua miliki setiap hari. Yep, kekuatan kata-kata. Coba deh bayangin. Bahkan sebuah teks kuno bilang kalau organ kecil yang empuk ini punya kekuatan yang nggak main-main. Sampai-sampai dibilang hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Keren sekaligus ngeri ya. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa sih kata-kata itu begitu kuat? Kadang rasanya lebih sakit dari sekedar luka fisik kan? Nah, ayo kita lihat lebih dalam soal dampak jangka panjangnya ini. Nah, lihat deh perbandingan ini. Kalau kita jatuh, luka fisik, ya lama-lama pasti sembuh. Mungkin ada bekasnya, tapi rasa sakitnya hilang. Tapi kalau luka karena ucapan, itu dia, bisa nempel terus seumur hidup. Lukanya nggak kelihatan, tapi sakitnya itu bisa terasa setiap hari. Kekuatan ini tuh bukan cuma teori ya, ini nyata banget. Dan ada dua jalur yang bisa kita pilih. Ibaratnya, setiap kali kita ngobrol, kita itu lagi berdiri di sebuah persimpangan. Dan di persimpangan itu, kita harus milih. Mau pakai jawaban yang adem, yang bisa bikin suasana tegang jadi cair, atau mau lempar kata-kata pedas yang justru malah menyulut api. Pilihannya selalu ada di kita. Coba kita renungkan sejenak. Kata-kata kita itu bisa jadi kayak alat buat membangun semangat orang lain, menghibur yang sedih, tapi di sisi lain bisa juga jadi senjata tajam yang nusuk hati, menghancurkan hubungan. Wah, kerusakannya bisa parah banget. Nah, bagian yang agak seremnya nih, kerusakan dari kata-kata itu nyebarnya cepet banget, bagaikan satu percikan api kecil yang tahu-tahu udah jadi kebakaran hutan. Yuk kita lihat gimana prosesnya. Pernah nggak sih ngalamin pertengkaran hebat, entah di keluarga atau sama teman? Kalau diusut-usut, ternyata akarnya cuma dari satu kalimat nyelekit yang keluar tanpa dipikir. Sering banget kan? Ini dia poin kuncinya. Cuma karena beberapa kata yang nggak dijaga, kita bisa membakar jembatan pertemanan yang dibangun bertahun-tahun. Analogi percikan api yang membakar hutan itu pas banget ya. Oke, kalau dampaknya bisa separah itu, terus gimana dong caranya biar kita bisa mengendalikan senjata ini untuk hal-hal yang baik? Sebenarnya buat apa sih kita dikasih kemampuan untuk bersuara? Ternyata tujuannya itu simpel banget loh. Bukan buat menjatuhkan atau menyakiti, tapi untuk membangun. Jadi setiap kata yang keluar dari mulut kita itu seharusnya membawa kebaikan. Jadi, daripada jadi bensin yang bikin api makin besar, kata-kata kita tuh bisa jadi air. Air yang menyejukkan, yang bisa menyembuhkan hati yang lagi hancur, memperbaiki hubungan, dan membawa kedamaian. Ada tips praktis nih, kita sebut saja tes 2 detik, gampang banget. Sebelum ngomong, coba jeda, sebentar aja, 2 detik. Terus tanya ke diri sendiri, kata-kata gue ini bakal membangun nggak ya? Dan bakal bikin damai nggak ya? Cuma 2 pertanyaan simpel ini, tapi dampaknya bisa mengubah total cara kita berkomunikasi. Jadi apa kesimpulannya? Sederhana tapi dalam banget. Setiap kata yang kita lontarkan itu punya bobot, punya kekuatan. Nggak ada kata-kata yang ringan atau nggak berarti. Artinya, setiap hari, setiap saat kita ngobrol, kita tuh lagi memilih. Mau pakai kekuatan ini untuk membangun atau justru untuk menghancurkan. Lidah kita emang kecil, tapi dampaknya bisa sebesar dunia. Jadi, pertanyaan ini bukan buat saya, tapi buat kita semua. Setiap kali kita membuka mulut, kita membuat pilihan. Kata-kata yang akan keluar ini bakal jadi obat atau jadi racun. Bakal menyembuhkan atau melukai. Pilihan ada di tangan kita.